Halo semua sahabat manhwa, balik lagi bersama channel Author 23. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa raja dengan perjalanan MC kita untuk menjadi kuat. Tanpa basa-basi naikkan volume, seduh kopi, dan nyalakan sebatang rokok. Mari kita mulai. Panel awal menunjukkan bila MC kita, Kim Taehyung, sedang masuk ke dalam dungeon. Dengan susah payahnya, ia mengalahkan para monster yang mau memangsanya. Dan seperti yang Mimin singgung di awal tadi, MC kita saat ini hanya menjadi sampah. Ia belum membangkitkan kekuatannya, ia masuk ke sini bukan sebagai awakener, melainkan ia masuk ke sini hanya menjadi seorang porter. Porter itu adalah pekerjaan yang bertugas membantu para awakener. Ya intinya sih babu cuy. Dikarenakan tidak punya kekuatan inilah, Taeyong sering banget cuy mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan di mata para awakener. Taeyong tidak berguna. Tapi apa mau dikata? Begitulah kenyataannya. Mau marah, mau sedih. Apakah semua itu bakal berubah? Taeyong hanya bisa ngomel dalam hati saja. Sial. Semua kemalangan Taeyong dimulai kala dunia berubah setelah dungeon ditemukan. Seperti kisah manhwa fantasi lainnya, di mana di dalam dungeon berisi monster. Bersamaan dengan ditemukan dungeon ini, maka sudah pasti dong, orang-orang pun mulai membangkitkan kekuatan mereka. Dan dengan begitu, manusia bisa bertahan. Mulai dari situlah cuy, standar penilaian berupa 180 derajat. Sekarang usaha dan kepribadian orang udah nggak penting lagi. Yang penting sekarang hanya seberapa tinggi rank awakeningmu itu. Semakin tinggi rank awakeningnya, maka bisa dijamin akan hidup dengan sejahtera. Namun bagi orang-orang macam MC kita ini, maka ia hanyalah sampah dan hanya bisa pasrah. Sekarang, ia hanya bisa mengambil jarahan dari monster yang telah awakener kalahkan. Dengan tatapan penuh kesedihan, Taehyung memandangi item yang ia ambil dari monster. Taehyung bergumam, "Aku tidak akan bisa menjalani hidup seperti apa yang mereka rasakan." Setelah mengambil semua drop item dari monster, Taehyung menengok ke belakang sembari berteriak memberitahu apa benar lain bila ia sudah menuntaskan tugasnya. Tapi mata Taehyung seketika melotot. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Semua awakener yang masuk bersamanya telah tewas dibantai. Sosok monster yang sangat menakutkan, monster dengan tingkatan triple S. Asmodeus muncul di hadapan Taehyung. Sekarang Taehyung berniat menyerang. Tapi jelas tanpa adanya kekuatan, Taehyung tak berdaya. Tangannya hancur dalam sekali serangan dari Asmodeus. Taehyung menjerit kesakitan. Kini Asmodeus mendekat dan kembali menyerang Taehyung dengan skillnya. Perlahan Taehyung merasa bila nyawanya sudah di ujung tandur. Dengan air mata yang bersimbah darah mengalir menetes, Taeyong bertanya-tanya, apakah ia akan berakhir semenyedihkan ini? Apakah ia akan mati? Kemudian seluruh flashback kehidupan Taehyung pun muncul memenuhi pikirannya. Taehyung sangat marah atas kehidupan sampahnya. Ini sialan. Dan siapa sangka cuy, di saat Taeyong sudah sekarang, awakening yang selama ini Taeyong dambakan bisa ia dapatkan. Seluruh syarat untuk awakening kini telah Taeyong penuhi. Ini Taeyong berada di dimensi lain. Dan kemudian tiba-tiba saja ada tangga muncul di hadapannya. Sekarang jelas dong, Taehyung kebingungan cuy. Apa yang ia alami sekarang? Jelas-jelas ia bisa melihat bila tubuhnya sudah tergeletak tak bernyawa. Dan tak hanya itu, ternyata sekarang Asmodeus juga berhenti bergerak. Seketika pikiran Taehyung mengelak cuy. Karena ia nggak bisa mencerna apa yang ia alami sekarang. Kemudian dari tangga tadi, siluet orang yang bercahaya datang menghampirinya. Ia tertawa hahaha. Kau malah fokus kepada Asmodeus yang tidak bergerak. Jelas sekarang Taehyung panik cuy. Siapa orang itu?
Dengan santuinya orang ini berkata bila ia biasa disebut dengan panggilan raja. Karena tertarik pada Taehyung. Mulai sekarang, ia akan memberikan autoritinya kepada Taehyung, cuy. Sekarang jelas makin bingung si Taeyong. Ia tak paham dengan apa yang raja itu bicarakan. Tapi raja meyakinkan Taehyung tak perlu curiga kepadanya. Ia hanya tertarik pada tekad dan kegigihan milik Taehyung saja. Di saat raja akan pergi, Taeyong yang masih tak paham, ini pun meminta untuk menunggu sebentar. Apa alasan raja memilihnya? Raja pun berkata, bila sekarang bukan saatnya Taeyong mengetahui hal itu. Tunggu dan sabar saja. Akan datang hari di mana Taehyung akan tahu semuanya. Sampai jumpa lagi kunciku. Ucap sang raja, cuy. Dan begitulah pertemuan singkat antar Taehyung dan raja. Setelah memberikan autoritinya kepada Taehyung, kesadaran Taehyung pun kini perlahan menghilang. Dan tak lama kemudian, samar-samar, Taehyung pun mendengar ada suara bising di sekitarnya. Itu adalah suara-suara para pegundal yang selalu membuli. Di saat Taehyung akan membuka matanya, terlihat tuh cuy, ada orang yang mau menghantamnya. Anyo, itu adalah sapaan selamat pagi untuk Taehyung dari para pembulinya. Taehyung ingat cuy, siapa para pecundal ini? Baehugyo dialah orang yang menamparnya tadi. Heran sekarang Taeyang, kenapa bisa para pembulinya di saat SMA bisa ada di hadapannya sekarang? Berulang kali Taehyung dihajar. Tapi ia nggak peduli cuy. Ia masih saja bingung, apa-apaan sih yang sebenarnya ia alami sekarang. Di saat Taehyung melihat ke samping, mata Taehyung seketika melotot. Sebuah jendela status muncul, memperlihatkan bila Taehyung masih berusia 19 tahun, dengan rank F sekarang. Perlahan Taehyung mulai paham cuy, ternyata ia telah kembali ke masa lalu. Taehyung jelas meninggal cuy. Kalau ia kembali ke masa lalu, berarti ia bisa membalas perbuatan para pecundang tak tahu diri ini. Taehyung tertawa. Pukulan keras Taehyung manggocah mulus ke komuk Baehyukso. Hyukso seketika terpelanting. Taehyung bahagianya bukan main cuy. Akhirnya ia menjadi seorang awak jener. Dengan kemampuan yang ia miliki sekarang, mudah tuh bagi Kim Taehyung menghajar para pecundal ini. Setelah 35 tahun, meskipun dulu dia belum awakening, tapi Taehyung telah berjuang sekuat tenaga cuy. Ia melakukan semua yang ia bisa. Mulai dari latihan fisik sampai mengumpulkan informasi tentang berbagai dungeon. Beserta dengan para monster tentunya. So kalau ngelawan para bocil yang hanya bisa menindas orang lemah kayak mereka, jelas isi cuy. Tapi siapa sangka, Baehyukso yang tadi tepar kini mulai bangun. Ia menggunakan kemampuannya. Tubuhnya kini dilapisi oleh batu. Itu adalah skill Stone Skin tingkat C. Dengan skillnya itu, Baehyukso mencoba menyerang Taeyang Joy. Tapi dikarenakan Taeyong lebih unggul di bidang pengalaman, mudah tuh bagi Taeyong menghindari serangan-serangan itu. Dan di saat ada satu kesempatan, dari arah belakang, Taeyong udah siap dengan bogem mentahnya. Nyoh pukulan keras Taeyong dengan telak menghujam. Tapi pukulannya nggak mempan cuy. Taeyong kini harus bersiap menahan tendangan dari Baehyukso. Tendangan Hyukso tadi ternyata kuat juga cuy. Sampai mental tuh Taeyong dibuatnya. Dengan jumawanya, Hyukso merasa ia telah menang. Ia akan memberikan pelajaran bagi Taehyung yang udah sombong. Ini Taehyung terdiam. Ia sudah tahu bila ia tak bakal bisa mengalahkan Baiyutsu sedari awal. Dikarenakan bakat yang dimiliki Jutsu itu tingkat C. Sedangkan bakat dari Taehyung hanya kelas F saja. Selain itu Taehyung selama ini juga nggak pernah dengar cuy. Apa sih kemampuan yang ia miliki ini? Apa itu predation? Tapi entah mengapa Taehyung merasa bila ia tidak akan kalah. Dan perlahan, kini Taehyung pun bangun dengan aura yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Hyukso yang melihat itu pun kini mulai panik cuy. Seluruh tubuhnya merasakan ketakutan.
Kini Taehyung merasakan seluruh tubuhnya. Dia liri magic yang bergerak. Inikah rasanya skill predation itu? Ucap Taehyung. Di saat Yukso kini menyerang, dengan santuinya Taeyong menahan dengan satu tangan. Benturan kekuatan pun tak terhindarkan. Yukso tak percaya cuy. Taehyung dengan mudahnya menahan pukulannya. Perlahan skill predation pun menunjukkan tajinya. Batu-batu yang melapisi tubuh Yukso kini menghilang seakan dilahap oleh Taeyang. Taeyang berhasil mengalahkan Yukso dengan tenang. Kemudian sistem pun muncul, memberitahukan bila predation telah selesai. Sebagai imbalan karena telah mengasah target, rank Taeyong kini telah meningkat cuy menjadi E. Selain itu skill milik Yukso juga berhasil Taeyang dapatkan. Mantap gila bukan? Ternyata skill yang diperoleh Taeyang merupakan tipe pertumbuhan dan bisa mencuri kekuatan dari lawannya. Setelah gelut tadi, Taeyong pun membawa para pecundang tadi ke UKS cuy. Untung aja tuh, Taeyong bisa mencari alasan. Jadi guru UKS bisa dikondisikan. Setelah mendapatkan perawatan, Taeyong pun mau balik ke rumah. Di tengah perjalanan baliknya ini, Taehyung terus memikirkan cuy tentang skill predationnya. Hanya butuh sekali gelut doang Taeyong bisa naik rank. Kenapa ya raja itu memberikan kekuatan OP ini kepadaku? Tapi yang terpenting sekarang, Taeyong harus fokus dengan apa yang ada di depannya. Taeyong yakin cuy, dengan kekuatan barunya, ia bisa mendaki ke tingkat yang teratas. Kemudian kini, sampailah Taeyong di depan rumah yang ia tinggali. Rumah ini merupakan milik paman dan bibinya cuy. Dikarenakan Taeyong yatim piatu, paman dan bibinya inilah yang merawatnya sekarang dan untuk bocil yang ada di gambar ini. Tentunya ini bukan Taeyong cuy, tapi bisa dibilang itu adalah sepupunya ya. Sudah lama sekali Taeyong nggak kesini cuy. Di saat Taeyong masuk ke dalam rumah, ia disambut dengan adanya begundal lain. Dan tentunya ada sepupunya juga. Lagi maling duit ortunya cuy. Mereka bocil ini namanya Hwang Jae-sung. Melihat adanya Jae-sung dan uang yang tergeletak, Taeyong ingat cuy. Bila Jae-sung ini orang yang sangat bangkit. Dulu dia suka sekali membuat keributan dan mencuri uang. Dikarenakan Taeyong sudah terkenal sebagai sampah yang tidak bisa awaken. Maka satu pekudal ini pun mulai belagu cuy. Ia menyuruh Taeyong buat pergi aja kalau nggak mau dihajar. Lah kocak sekali beliau satu ini. Dengan senyum pepsodentnya, bocah minta Taeyang meluncur. Nelo satu bekendal dibuat. Go sama Taeyang. Di saat Taeyang mau menggunakan skill predationnya, skillnya malah kagak aktif. Sekarang makin bingung nih Taeyang. Lah kok gini? Taeyong yang masih bingung pun kini tak sadar bila pukulan begundal mengarah kepadanya. Yo, di saat Taeyong tersungkur begundal, pemuda lain pun berniat menghajarnya. Taeyong sekarang harus dihadapkan dengan 3 skill secara bersamaan. Ledakan terjadi cuy, karena skill-skill tadi. Para begodal ini sih yakin bila Taeyang udah kalah, tapi mereka terlalu pede. Dikarenakan penggunaan skill terdeteksi, kekuatan Teh yang akhirnya bisa diaktifkan. Taeyong masih tak paham cuy, apa yang terjadi. Yang penting sekarang, ia harus menghajar para pecundal brengsek ini. Dan yaps dalam sekejap cuy, Taeyong menghajar mereka semua. Setelah berhasil membereskan para pekudal tadi dari pertarungannya tadi, Teh yang sadar akan 2 hal baru. Status window hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah awaken. Status window itu menampilkan info dari awakener, tapi tidak semuanya ditampilkan. Selain itu, Taehyung juga mengetahui bila ternyata skill predation itu memiliki pasif yang sangat OP. Predation bisa menetralisir skill yang punya status abnormal kayak mana, potion blinding, dan lain-lain. Sejauh ini hanya itu cuy yang bisa Taeyang simpulkan. Dan sekarang hanya tinggal masalah bocil satu ini yang harus diselesaikan juga. Dikarenakan sepupunya ini jadi OB parah. Sikapnya langsung berubah nih bocil cuy.
ia akan tunduk pada Taeyong sekarang. Ya dari dulu sih. Emang gini nih bocah. Tapi lupakan. Ada yang lebih penting lagi bagi Taeyong. Sebentar lagi sebuah insiden besar akan terjadi. Insiden yang akan membuat semua orang gempar. Untuk mengatasi insiden tadi, Taeyong akan mengecek Jaesung untuk melakukan sesuatu. Dan kini, di sebuah area yang telah dipasang tanda dilarang masuk, 3 orang Awakener dari Asosiasi Tengah mengawasi dungeon. Kejadian yang dimaksud Taeyong tadi ya, ini cuy sebentar lagi bakal ada dungeon break. Dungeon break merupakan fenomena di mana monster muncul dari portal yang tiba-tiba terbuka. Jika dibiarkan, maka dungeon disaster akan terjadi. Dan akan ada banyak monster keluar dari portalnya. Melihat situasi dari portalnya, awak kena tingkat B yang punya skill barrier mah santuy banget cuy. Sekarang si kacamata ini berkata, bila barriernya tidak akan bisa jebol sama monster-monster. Rendahan itu, kesombongannya tadi, akhirnya menghadirkan petaka. Para monster berhasil menjebol barriernya. Meskipun begitu, awalnya sih kacamata masih tetap kalem cuy. Dikarenakan monster yang muncul masih para Kerocho, dengan mudahnya tuh dia membantai tiap monster yang mendekat. Tapi setelah berhasil membantai gelombang pertama, si kacamata ini tahu, ada yang tidak beres sekarang. Dan yaps, kini monster gelombang 2 yang lebih kuat muncul lagi. Melihat monster-monster itu, si kacamata ini pun langsung melotot. Giant Ogre Ranka muncul di hadapannya. Ia tak menyangka cuy, portal yang diperkirakan hanya rank C bisa berubah menjadi rank E sekarang. Inilah insiden yang dimaksud Taeyang dikarenakan ketelediran pihak asosiasi. Dalam sekejap tuh terjadi bencana monster. Sementara itu, kini Taeyang dan Jaesung masih OTW cuy buat kesana. Di dalam perjalanan, Jaesung melontarkan berbagai pertanyaan. Kenapa mereka harus mengurus portal? Para petugas pasti sudah mengurusnya. Dengan santainya, Taeyang mengatakan bila intuisinya mengatakan situasi yang buruk akan terjadi. Dan benar aja tuh, kini para monster mulai mengamuk menyerang para warga sekitar. Segera Taeyong pun meminta Jaesung untuk melakukan tugas yang ia berikan. Sementara Taeyong akan di sini dulu dan menyusul nanti. Segera tuh Jisung OTW melaksanakan tugasnya cuy. Tugas Jisung simple. Dia hanya harus membuat Choi Na-young, perawat di UKS tertidur, menggunakan kekuatannya. Kalau tidak, bisa-bisa nanti Choi Na-young bakal tewas karena terlalu sibuk menolong daripada mengevakuasi dirinya sendiri. Jelas dan langsung tuh. Sesampainya di sekolah, dengan skill sleep milik Jaesung, mudah banget tugas itu ia laksanakan sekarang. Jaesung heran. Dari mana ya sepupunya bisa tahu apa yang akan terjadi? Untungnya Jaesung mengira bila Taeyong punya kemampuan melihat masa depan. Yang nggak salah juga sih. Dan dengan kesalahpahaman milik Jaesung itu, nantinya bakal mudah tuh bagi Taeyong buat nyari alibi yang lain. Sementara Jaesung yang berhasil melakukan tugasnya, Taeyong sekarang masih sibuk cuy dia. Dengan Kuroko yang menyerangnya, dengan kemampuannya sekarang sih ya. Tanpa kesulitan Taeyong membereskan semuanya. Berkat itu Taeyong kembali mendapatkan info lagi cuy. Penyebab kenapa skillnya bisa gagal digunakan. Itu dikarenakan tingkat kelelahan Taeyong yang mencapai maksimal. Jikalau tingkat kelelahan Taeyong di atas 70 loh, maka skill predation tidak akan bisa digunakan. Selain tingkat kelelahan, skill biasanya juga dipengaruhi oleh mana. Tapi dikarenakan predation bisa menyerap mana monster yang udah muka. Jadi mana milik Taeyong? Bisa dikatakan tidak berkurang sama sekali cuy. Dengan begini, Taeyong yakin bila ia bisa menguasai predationnya, bukan tidak mungkin. Jika ia telah menguasainya, ia bisa mencapai rank triple S. Dikarenakan urusan di sini udah kelar, maka Taeyong berniat nyusulin Jason cuy. Tapi ternyata muncul tuh Ahn Hyun-soo yang bertarung dengan monster rank. Ahn Hyun-soo ini merupakan Awakened Rank I dengan julukan Blade of Lunacy.
dengan kekuatannya. Mudah bagian Hyun Soo mengalahkan monster ini cuy. Seperti rumor yang didengar oleh Taeyang An. Hyun Soo itu memanglah kuat. Paling yang minus dari dia cuman sifat Junipyo-nya aja cuy. Junipyo atau biasa dikenal sebagai sindrom kelas 8 adalah sindrom yang dimiliki oleh orang yang suka berimajinasi bila mereka adalah sebuah karakter di dunia fantasi dan meyakini bila mereka punya kekuatan misterius yang tersembunyi. Kalau mau disimpelin sih, ya sebut aja halu. Dikarenakan tingkah konyolnya ini, Ahn Hyun Soo nggak sadar bila bahaya mengintainya. Sedari tadi, tiba-tiba saja skill Tae yang memberitahukan bila skill telah dirasakan. Dan benar saja, ada Awakener lain yang menikam Man Hyun Soo dari belakang. Hyun Soo seketika muntah darah. Meskipun udah ditikam di bagian vitalnya. Ternyata Hyun Soo masih bisa bertahan cuy. Emang benar bila Awakener mereka bukan kaleng-kaleng. Awakener yang menyerang Hyun Soo tadi adalah Han Sang-do. Ia merupakan seorang villain. Nah, di sini merupakan Awakener yang melakukan tindak kejahatan. Dan untuk Han Sang-do ini, ia merupakan villain yang terkenal maniak dalam pembunuhan. Heran Taeyang cuy, seharusnya Hyun Soo dan Han Sang-do nggak ketemu sekarang kah? Apakah gara-gara Taeyong, masa depan perlahan berubah kini? Dengan penuh amarah, Hyun Soo maju menyerang. Tapi serangannya batal karena ternyata Giant. Ogre yang dikalahkan Hyun Soo telah beregenerasi lagi. Dikarenakan sudah ada yang mengurus Hyun Soo yang luka parah, Sang-do berniat cabut cuy. Tapi ia melihat ada mangsa di depan matanya. Jelas sumringah cuy dia. Sang-do pun maju menyerang Taeyang. Tapi ternyata dengan tenangnya Taeyang tidak bergeming sama sekali. Kemudian nyokomok dari Sang-do. Harus menerima tendangan dari Taeyang. Nggak nyangka banget cuy dia bila ternyata orang yang ia serang merupakan Awakener. Tapi yang lebih membuat Sang-do terkejut. Taeyong ternyata tahu identitasnya. Dengan penuh percaya dirinya sekarang, Taeyong menantang Sang-do buat maju gelut melawannya. Serangan demi serangan yang dilancarkan sejauh ini masih bisa diatasi cuy. Karena stone skin milik Taeyang. Tapi lama-kelamaan Sang-do tahu kelemahan dari skill skin stone. Itu kini dengan skill steel T-nya. Sang-do sekejap menghilang dan tiba-tiba ia muncul dari belakang Taeyang. Kali ini tebasan Sang-do bisa menembus skin stone. Bidik Taeyang. Taeyang tak menyangka cuy, bila ia bisa berdarah karena serangan tadi. Secara bertubi-tubi cuy. Sang-do kini menyerang Taeyang. Ia akan memberikan teh yang pelajaran bila setiap skill pasti punya kelemahan. Keadaan teh yang kini compang-camping. Alasan kenapa Sang-do bisa menembus skin stone tadi? Karena ternyata kelemahan dari skin stone tadi ada pada batu yang hancur. Apabila ada batu yang hancur, maka batu tadi akan digantikan coy dengan batu durabilitas baru yang lebih rendah. Jadi, bila Sang-do mengincar titik yang sama secara berulang-ulang, maka tembuslah batunya sekarang. Intuisi psikopat. Emang beda cuy kalau soal mengincar nyawa orang. Tapi Taeyong nggak ciper sama sekali cuy. Ia malah senang sekarang. Dengan begini, ia yakin meskipun ia masih ranked, tapi nyatanya ia masih bisa kok melawan Awakener yang ada di atasnya. Dikarenakan sudah puas dengan uji cobanya. So sekarang waktunya bagi Taeyong untuk serius. Sang-do dengan percaya dirinya maju menyerang. Ia tak tahu bila sekarang Taeyong akan mencuri skillnya. Melihat mana pekat yang mengelilingi tubuh dari Taeyong, Sang-do merasakan bahaya cuy. Tapi Sang-do masih pede. Ia yakin skill Taeyong nggak bakal bisa mengenainya karena ia punya skill steel. Sang-do ternyata salah besar. Ia lupa dengan perkataannya bila semua skill itu ada kelemahannya. Taeyang telah menyadari cuy, berbagai hal setelah monster. Meskipun ada banyak monster yang tak bisa ia lihat berkat skill predation, ia bisa melihat semuanya. So dengan kata lain, Taeyonglah merupakan musuh alami dari Sang-do.
Dengan mudahnya, Predation bisa tahu di mana lokasi dari Sangdo berada. Dan dengan begitu, Sangdo pun kini dilahap sampai habis. Mantap kan cuy? Setelah berhasil menyingkirkan Sangdo, sekarang tinggal nyelamatin Yunsu aja cuy, yang udah sekarat. Dengan kekuatan miliknya, sekarang jangan ditanya lah cuy. Gampang banget bagi Taeyong untuk membereskan sisa monster dan mengakhiri bencana dungeon break-nya. Gigih bukan sekarang. Setelah masalah dungeon break, Taeyong selesaikan bersama Jaesung yang juga telah menyelesaikan tugasnya. Pulanglah mereka cuy. Sesampainya di rumah mereka berdua disambut oleh tangis haru dari kedua ortu mereka. Ya orang tua mana sih yang nggak khawatir? Coba lagi ada huru-hara di luar. Anaknya malah pada nggak ada. Apalagi kondisi rumah juga berantakan. Gara-gara Taeyang gelut sama begundal. Ya, meskipun berbagai pertanyaan dilontarkan. Semuanya bisa dikondisikan, cuy. Setelah itu, akhirnya ada breaking news yang memberitakan bila peringatan dungeon break telah dihapus. Dan untuk pencegahan adanya gat susulan, pihak pemerintah akhirnya menutup sekolah yang ada di dekat radius dalam kurun waktu 1 minggu. Ke depan, cuy. Ya intinya sih, kondisi sekarang udah aman. Jadi masyarakat bisa diharapkan merasa lega sekarang. Nah, untuk si kecamatan yang Jumawa kemarin, dia ternyata selamat cuy. Ya, meskipun babak belur, dia ada di rumah sakit. Sekarang ini, semua spotlight sekarang mengarah kepada Ahen Hyunsu. Dialah orang yang dianggap sebagai pahlawan cuy. Tapi dengan tingkah konyolnya, Ahen Hyunsu nggak mau dianggap pahlawan. Dikarenakan rasa keadilannya yang sangat tinggi, ia tak mau mengakui hasil kerja keras dari orang lain. Ya setelah melihat berita tadi, Taeyong jadi sumringga cuy. Minute not twice. Tidak ada yang curiga kepadanya. So sekarang Taeyong udah siap untuk langkah selanjutnya. Ia sekarang sudah ada di depan sebuah dungeon cuy, yang belum terdaftar sekarang. Dengan berhasil mendapatkan skill Taeyang, sudah ada 3 skill nih cuy. Masalahnya di level Taeyang yang sekarang masih terlalu sulit baginya jika ingin menggunakan semua skill tadi. Tidak hanya memikirkan konsumsi mana, tapi Taeyang sekarang juga harus memikirkan tingkat kelelahannya juga. Makanya tuh, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi, Taeyong hanya punya satu opsi, yaitu menggunakan potion. Nah, inilah tujuan Taeyong. Harus berburu cuy. Potion itu harganya sangat mahal. Kalau mau dapat uang cepat ya harus gini dia. Dikarenakan dungeon ini belum terdaftar, Taeyong nggak perlu tuh ngurus izin ini dan itu untuk masuk. Ya tahu sendiri kan, bila dungeon hanya bisa dimasuki oleh awak yang telah terdaftar sebagai player. Ya it's worry this. Sekarang Taeyong hanya harus fokus dengan apa yang ada di depannya. Akhirnya, Taeyong berhasil sampai diserang monster cuy sekarang. Sesampainya di sini, Taeyong agak kaget. Ternyata para monsternya bisa bicara. Mereka bertiga. Ini merupakan Spider Sister dengan tingkatan B. Dan sekarang, 3 Spider Sister itu menyerang Taeyang. Mereka sih pede banget cuy, bisa memusnahkan tayangan dengan mudah. Tapi lihat aja tuh komuk dari MC kita satu ini cuy. Santuy banget dia. Serangan kayak gitu mah easy lah. Predation tanpa kesusahan menetralisirnya. Dan yaps, dari luar terowongan bisa terdengar tuh jeritan dari para monster yang dibantai oleh Taeyang. Berkat pembantaian tadi, lagi-lagi cuy, Taeyang dapat skill baru Paralyze. Mantap bukan? Udah makin kuat aja sih Taeyang sekarang. Setelah mendapatkan banyak cerahan, langsung tuh Taeyang pun menghubungi Kuil Alchemist untuk bisa membeli potion yang ia butuhkan. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya, tunggu di part selanjutnya.